Cerita dibuka beberapa hari kemudian. Saat itu Sekte Sanding atau tempat Senshi berada sedang mengadakan sebuah acara untuk memilih para murid baru yang akan mereka latih. Acara ini juga dihadiri oleh sekutu sekte, Pavilium Yuhua, dan juga sekte lainnya datang untuk mengamati acara tersebut. Karena itu Senshi berkata untuk memperhatikan baik-baik dan berhati-hati saat memilih murid. Di saat itu, nampaklah seorang wanita cantik yang sedang memperhatikan Senshi. Tentu, di saat itu Senshi menyadari ada yang memperhatikannya. Dan tiba-tiba, wanita itu pun menunjukkan sesuatu yang sangat tidak senonoh. Memang benar, Senshi memiliki keteguhan hati, tapi tubuhnya tidak sekuat hatinya. Namun sepertinya, beberapa sekte yang hadir di situ merasa iri dengan Senshi. Karena Senshi itu bisa dibilang sudah sempurna secara keseluruhan. Kecuali dengan masa lalunya. Tapi Senshi tidak kemari untuk tujuan itu. Dan sesuai dengan cerita, dia tahu bahwa sang tokoh utama yang asli, Xiaoqi, akan hadir di ujian masuk ini. Dan dia pasti akan sangat menonjol. Setelah melihat performa dari Xiaoqi, para master puncak yang lain pun tertarik dengannya. Bahkan pemimpin sekte sendiri juga sangat tertarik. Tapi saat itu, pemimpin sekte sangat ingin membantu Senshi untuk mendapatkan setidaknya satu murid jenius tahun ini. Karena seluruh master di sekte ini sudah berhutang banyak kepada Senshi. Semua murid-murid Senshi memang dipilih dari ujian ini juga. Tetapi mereka semua itu dianggap sampah tak berbakat. Dan tidak ada daripada master yang ingin melatih mereka. Tentu sekte ini akan berada dalam situasi sangat buruk jika membuang murid yang ada di daftar ujian. Tapi Senshi lah yang menanggung semua hinaan itu yang seharusnya didapatkan sekte ini dengan mengambil para murid tidak berbakat itu, menurut sekte. Pemimpin sekte berjanji akan memberikan seorang jenius kepada Senshi jika ada di antara para peserta ini. Para murid saat itu diminta untuk berdiri di altar awan yang akan memeriksa akar spiritual milik mereka. Beberapa saat kemudian, para murid yang dianggap berbakat mulai diambil oleh para master puncak. Tetapi Senshi hanya santai dan tidak melirik mereka. Di saat itu pun muncul seorang bibit unggul yang memiliki akar roh kayu yang sangat murni. Di saat itu Senshi langsung kenal kalau anak ini adalah Wei Qin yang akan menjadi salah satu istri tokoh utama. Pemimpin sekte yang menyadari bahwa akar spiritual anak ini sama dengan Senshi langsung merekomendasikannya kepada Senshi dan menyuruh Senshi untuk mengambil anak itu sebagai muridnya. Karena itu, lagi-lagi terlihatlah para orang-orang ini yang sangat iri dengan Senshi. Akan tetapi, Senshi berkata kalau dia tak akan mengambil anak itu dan lebih menyarankan untuk menyerahkannya kepada master puncak lain yang bernama Bairan. Senshi melakukannya karena dia tak ingin merusak lagi alur dari cerita yang sebenarnya. Bairan yang mendengarkan perkataan Senshi kemudian merasa tak layak untuk mengambil seorang jenius yang memiliki kecocokan tinggi dengan Senshi, apalagi kekuatannya tidak sekuat Senshi. Para master yang lain pun bertingkah sarkas kepada Bairan, yang membuat Bairan sangat sedih. Namun, Senshi pun langsung menyela mereka dan berkata bahwa di sekte ini tidak ada yang boleh menentang keputusannya. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, maka mereka harus mengikuti apa yang dia putuskan. Bairan kemudian terkejut dengan Senshi karena sudah membelanya. Setelah Bairan mengambil Wei Qin sebagai muridnya, Senshi pun memanggil Wei Qin untuk mendekat dan memberikannya sebuah makanan ringan. Di saat itu, Senshi pun berkata pada Wei Qin bahwa dia tidak boleh bekerja sama dengan tokoh utama untuk memokatkannya nanti. Setelahnya, Bairan berterima kasih kepada Senshi karena telah membelanya tadi. Senshi saat itu merasa biasa saja karena menurutnya Bairanlah yang memang lebih cocok untuk mengambil Wei Qin. Singkat cerita, akhirnya giliran sang tokoh utama pun tiba. Xiaoqi kemudian menunjukkan bakat rohnya. Saat itu, semua orang berpikir bahwa Xiaoqi akan menjadi murid dari pemimpin sekte. Tetapi, Senshi tersenyum dan hanya melihat saja. Sementara itu, altar pun bersinar dan menunjukkan bahwa akar rohnya adalah api. Dan itu sama seperti milik pemimpin sekte. Sudah pasti, para master puncak juga setuju kalau Xiaoqi harus dilatih oleh pemimpin sekte. Namun mendadak, muncul lagi sebuah akar roh kayu yang membuat semua orang kaget. Dan tidak hanya itu, akar roh tanah pun muncul lagi yang membuat reaksi kecewa dari semua orang. Dan sialnya, akar roh logam dan juga air muncul di saat-saat terakhir
Dan itu membuat orang-orang sangat-sangat kecewa dan bersikap sarkas kepada Xiaoqi. Melihatnya, pemimpin sekte pun kecewa dan tidak jadi untuk mengambil Xiaoqi sebagai muridnya. Tapi, di saat semua orang menolak Xiaoqi, tiba-tiba terdengarlah sebuah pertanyaan dari jauh. Xiaoqi pun menjadi sangat kaget dan kemudian langsung menjawabnya. Dan tentu saja, yang muncul di sana adalah Shen Shi. Saat itu, Shen Shi pun berkata kalau seorang laki-laki itu tidak boleh cengeng hanya karena hal seperti ini. Shen Shi pun bertanya mengenai kesiapannya untuk menjadi muridnya. Tak lupa pula, Shen Shi juga berkata bahwa dunia yang sekarang ini sedang menghinanya, suatu saat nanti akan berada di bawah kakinya, dan Xiaoqi akan berada di puncak kejayaan miliknya. Xiaoqi pun memahami dan menerima kata-kata Shen Shi, lalu langsung memberi hormat kepada Shen Shi yang telah menjadi gurunya. Saat itu Shen Shi pun langsung mengajak muridnya untuk segera pergi dari sini. Namun, kalian sudah tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Shen Shi. Tentu, dia sangat senang karena penyebab kematian terbesarnya sudah berkurang, karena tokoh utama dari novelnya sekarang telah menjadi muridnya. Setelah mereka sampai di puncak Erbai, tepatnya di kediaman Shen Shi, dia pun langsung menasihati Xiaoqi untuk jangan menyerah hanya karena bakatnya yang kurang. Tentu, Dongyu merasa bahwa masternya sepertinya cukup menyukai adik junior mereka. Di saat itu, Shen Shi pun langsung memberikan beberapa pil pengumpul ki kepada Xiaoqi. Namun, Dongyu pun berkata bahwa Xiaoqi itu baru memulai untuk berkultivasi, jadi mungkin ini tidak akan terlalu membantunya. Saat itu, Shen Shi langsung menjelaskan kalau tubuh Xiaoqi itu unik, yang membuat dia membutuhkan banyak ki di awal. Dongyu pun berkata pada masternya untuk menghukum dia atas kesalahannya ini. Shen Shi pun saat itu langsung menolak dan berkata ini hanya kesalahan kecil saja. Di saat itu, Dongyu pun langsung menjadi sangat sedih karena akhir-akhir ini masternya tidak pernah menghukumnya lagi. Apakah mungkin itu karena dia telah membuat kesalahan yang buruk sehingga masternya tidak ingin menghukumnya lagi, ataukah sesuatu yang lain? Oh ya, buat yang nggak ngerti, di sini tuh si Dongyu menganggap kalau hukuman Shen Shi itu sebagai sebuah hadiah, sedangkan kalau Shen Shi tidak menghukumnya berarti itu sebuah hukuman. Karena itu, ejaannya di sini sedikit berubah. Setelahnya, Xiaoqi seperti mengerti sesuatu dari perilaku kakak perempuannya. Di saat itu juga, Xiaoqi pun memanggil Shen Shi karena ada yang ingin dia sampaikan dan ini sangat penting. Karena sebenarnya, dia berkata kalau namanya itu adalah Xiaoqi dan dia adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Tak berselang lama, beberapa hari pun berlalu, dan terlihatlah Shen Shi yang sedang mengajarkan Qi-Er mengenai metode kultivasinya. Di situ Qi-Er pun kagum karena pengetahuan Shen Shi sangatlah luas dan tinggi, dan itu sangat-sangat membantunya. Apalagi kemungkinan dari awal masternya mungkin sudah sadar kalau dia sedang menyamar sekarang. Dan tentu saja itu tidak mungkin. Karena sekarang Shen Shi sedang sangat bingung dengan yang terjadi. Kenapa bisa tokoh utama berubah menjadi perempuan? Dan kalau begitu, kemana tokoh utama cerita ini? Dan apa yang akan terjadi kepada para istri tokoh utama? Namun, saat itu Shen Shi pun berpikir kalau dia mungkin bisa menyimpan mereka, hitung-hitung mencari tahu tokoh utama yang sebenarnya di cerita ini. Di saat itu, hari pun sangat cerah di puncak Erbai. Dan tentu saja diiringi dengan bau yang sangat harum dari masakan Xian-Er. Namun saat itu, Xian-Er menjadi sangat heran dengan sikap kakak perempuannya yang kemungkinan telah merencanakan suatu rencana yang jahat mungkin bisa dibilang. Di saat itu, mereka terkejut karena yang dipanggang sekarang itu merupakan bangau seperti beberapa hari yang lalu. Ming Tian kemudian sangat gugup karena itu merupakan bangau kesukaan masternya. Dan itu dijaga langsung oleh masternya, master mereka maksudnya. Dan pasti master mereka ini akan sangat marah karena hal itu. Yap, tapi nampaknya sudah terlambat untuk menyesal karena master mereka atau si Shen Shi sudah datang bersama dengan Qi-Er. Di sisi lain, Shen Shi pun bergumam bahwa sebenarnya di tingkat kultivasinya yang sekarang, dia sudah tidak membutuhkan makan, minum, dan tidur lagi. Karena tubuhnya sudah sepenuhnya terbebas dari ikatan dunia. Tapi, karena dia sangat suka masakan Xian-Er, dia memutuskan untuk makan saja. Namun dengan tiba-tiba, dia pun kaget
karena yang dipanggang itu merupakan 2 bangau kesayangannya, dan itu semua merupakan seekor betina. Awan gelap pun mulai muncul di atas Senshi karena dia merasa sangat marah. Saat itu, Senshi langsung bertanya siapa yang melakukan semua ini. Sesaat kemudian, Senshi pun sadar dan menenangkan pikirannya sambil berkata dengan sangat lembut kalau mereka tidak perlu takut. Senshi juga bertanya dengan sangat lembut mengenai pelaku yang melakukan ini. Dan kalian pasti sudah bisa menebak siapa yang melakukan ini, kan? Yap, benar sekali. Karena Dongyu lah pelakunya, dan dia pun memohon untuk dihukum oleh Senshi. Dongyu pun sudah tidak sabar lagi untuk dihukum oleh Senshi, jadi dia memohon untuk segera menghukumnya. Senshi tentu saja heran dengan yang terjadi di sini. Tapi kalau dipikir-pikir, dia memang harus mendisiplinkan muridnya karena sudah berbuat sebuah kesalahan sebagai seorang master yang baik. Saat itu, Kier pun langsung menyarankan untuk memukul bokong kakak perempuannya karena melakukan sebuah kesalahan. Setelah memikirkannya, Senshi langsung sadar kalau ini bisa menjadi sebuah hukuman yang bagus dan tepat juga. Senshi pun langsung menyuruh Dongyu untuk mendekat. Dia langsung memerintahkan Dongyu untuk berbaring di pahanya. Di saat itu, Senshi pun tetap tenang agar tidak merusak citranya di hadapan para murid. Dan pukulan pertama pun langsung dilancarkan, yang menyebabkan sebuah dewasaan yang sangat keras. Senshi juga memperingatkan yang lain untuk belajar dari kesalahan kakak perempuan mereka. Pukulan berikutnya pun dilancarkan, dan begitu pula dengan pukulan selanjutnya, dan selanjutnya lagi. Namun, bukannya mengambil hal ini sebagai sebuah pelajaran, mereka malah berpikiran aneh-aneh. Dikarenakan, suara yang dibuat oleh Dongyu. Setelah selesai dengan hukumannya, Senshi pun langsung merasa kalau sepertinya dia mulai mengerti dengan sesuatu yang terjadi di sini. Karena ternyata, Dongyu ini merupakan seorang M, dan itu langsung membuat Senshi sadar dengan semuanya. Hingga sekarang. Setelahnya, Senshi pun langsung terbang menjauh dari sana, dan meminta mereka untuk memakan bangau itu, karena dia sudah kehilangan selera makannya. Beberapa saat kemudian, mereka pun bertanya tentang keadaan Dongyu sekarang. Tentu dia tidak apa-apa saat ini, tetapi Dongyu meminta Mingtian untuk mengambilkan sesuatu yang bisa kalian baca sendiri apa maksudnya. Tentu, Mingtian pun bergegas untuk mengambilkannya karena sudah gawat. Sementara itu, Kier pun melihat keadaan Dongyu, dan ternyata biang kerok yang sebenarnya merencanakan semuanya adalah Kier. Cerita pun berlanjut pada Senshi yang saat itu sedang mandi, sambil merasa kesulitan untuk mengurusi Dongyu yang terlalu berlebihan. Tapi saat itu, dia pun terkejut karena Dongyu sudah muncul di sampingnya lagi. Iya, sudah pasti. Saat ini kalian tahu apa yang akan dilakukan oleh Dongyu. Dan dia pun langsung masuk ke dalam bak mandi Senshi. Senshi pun berkata kalau dia tak perlu bantuan untuk membasuh tubuhnya. Dan yang lebih penting lagi, dia menyuruh Dongyu untuk segera keluar dari sini. Tapi bukannya menurut, dia malah membangkang dan memancing Senshi agar Senshi menghukumnya akibat tidak mendengarkan perintah masternya sendiri. Senshi pun merasa bahwa dunia ini sudah sangat gila karena telah terlalu banyak membantunya dalam segala macam aspek dan situasi. Dan kalau ini berlangsung lebih lama lagi, Senshi sudah tidak tahu apa yang mungkin akan Senshi di dalam dirinya lakukan. Di dalam situasi yang sangat membingungkan itu, dengan tiba-tiba Kier pun datang untuk bertamu. Dongyu yang sangat bingung untuk berbuat apa di situasi ini, langsung menjadi sangat panik. Tapi, Senshi kemudian meminta dia untuk segera bersembunyi di dalam lemari. Setelah sudah bersembunyi, Senshi pun langsung mengambil semua air yang membasahi Dongyu dan juga di lantainya, agar tidak ada kecurigaan sedikit pun. Beberapa saat kemudian, Kier pun langsung masuk begitu saja dan menengok keseluruhan kamar dari Senshi. Di saat itu, Kier sepertinya beralasan ingin bertanya sesuatu, padahal dia sudah curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi di kamar Senshi. Karena sudah pasti, memang benar ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sementara itu, Kier terus berbasa-basi dengan Senshi. Bahkan dia berniat untuk membuatkan Senshi teh. Tentu saat itu Dongyu sudah sangat kepanasan di dalam lemari. Ditambah lagi, Dongyu sangat kesusahan karena di sekitarnya dipenuhi oleh wangi Senshi. Sumpah dah, ini komik terlalu bahaya banget, cu.
banyak sekali adegan-adegan sus. Jadi terlalu banyak gambar yang harus saya potong. Setelah Kier selesai membuat teh untuk Senshi, dia pun langsung berakting jatuh agar baju Senshi basah dan membuatnya membuka lemari. Tapi sayangnya, usahanya itu sia-sia saja, dikarenakan Senshi itu sudah tahu apa yang direncanakan oleh Kier. Ya, dikarenakan rencananya gagal total, Kier menjadi sangat kesal dan mulai membuat-buat alasan agar Senshi tidak menyadari tindakannya itu. Tak berselang lama, 1 jam pun berlalu dan Kier terus saja berbasa-basi dengan Senshi. Dan itu membuat Senshi sangat pusing. Namun untung saja dia sudah pergi sekarang. Setelah situasi sudah aman terkendali, Senshi pun membuka lemari dan mendapati Dongyu yang dikelilingi oleh pakaiannya. Saat itu Dongyu pun mulai bertingkah aneh lagi, yang membuat Senshi seketika menjauh darinya. Setelah semua itu, Senshi pun langsung menyuruh Dongyu untuk segera memakai pakaiannya. Di saat yang bersamaan, Senshi kemudian menyuruh para murid untuk mempersiapkan kebutuhan untuk kultivasi mereka selama setengah tahun, karena Senshi ingin pergi ke dunia luar untuk mencari sesuatu. Saat itu dia juga meminta Dongyu untuk jangan banyak tanya dan segera menyiapkan semua kebutuhannya saja. Keesokan harinya di luar sekte, terlihatlah Senshi yang sedang menyamarkan penampilannya agar tidak diketahui dan dikenali oleh orang-orang. Beberapa hari pun berlalu semenjak Senshi berada di dunia luar. Dan di saat itu, terlihatlah sebuah konvoi yang nampaknya sedang mencari sebuah tempat untuk beristirahat. Namun, pada saat mereka beristirahat, mereka mencium aroma harum yang datang dari Senshi yang saat itu ternyata sedang memasak. Di saat itu, nona yang ada di dalam kereta pun memberi pengawalnya sebuah daun emas dengan tujuan untuk membeli makanan Senshi. Jelas, setelah itu, dia pun datang dan kemudian memperkenalkan diri serta berkata akan membeli beberapa potong makanan Senshi dengan 1 daun emas ini. Tapi dengan rendah hati, Senshi pun berkata kalau mereka bisa mengambil berapapun yang mereka mau. Orang itu pun langsung sangat berterima kasih kepada Senshi. Singkat cerita, hari pun sudah mau malam, dan ini sudah saatnya bagi Senshi untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, 2 orang gadis cantik pun datang kepada Senshi dengan menyapanya. Saat itu Senshi sedikit kurang terima karena dia dipanggil anak kecil di saat umurnya mungkin 2 kali lipat lebih tua daripada semua orang yang ada di situ. Jelas, mereka heran dengan kata-kata yang Senshi katakan. Setelah itu, dia pun langsung memperkenalkan diri sebagai orang dari Istana Muling, dan namanya adalah Luo Sasha. Dan yang bersama dengannya sekarang merupakan putrinya yang bernama Yuting. Di dalam dunia seni bela diri ada beberapa peraturan. Jadi Senshi pun memberitahu bahwa nama kultivatornya adalah Jingze. Dikarenakan Luo Sha tahu tentang beberapa hal di dunia seni bela diri, dia pun mengetahui kalau Senshi sedang berbohong untuk menyembunyikan dirinya yang sebenarnya. Luo Sha kemudian bertanya alasan Senshi terburu-buru untuk pergi. Di sini, Senshi pun berkata kalau dia akan pergi keesokan harinya saja. Di sini, bukan cuma saya dan kalian yang bingung, tapi kedua orang ini juga kebingungan dengan hal yang dikatakan oleh si Senshi. Di sisi lain, Senshi pun meminta bantuan kepada konvoi mereka untuk memberikannya tumpangan ke Gunung Duanli, mumpung mereka searah. Tentu, mereka tidak keberatan dengan permohonan Senshi saat ini. Di malam yang dipenuhi bintang-bintang itu, terlihatlah Yuting yang sedang berbicara dengan ibunya mengenai Senshi. Menurut yang dia tahu, Senshi katanya bukan seorang kultivator, karena pengawalnya tidak bisa mendeteksi ki milik Senshi. Tapi ibunya sedikit curiga, kalau kemungkinan Senshi itu sedang menyembunyikan identitasnya. Apalagi tujuannya merupakan pegunungan monster yang sangat berbahaya. Sementara mereka berbicara tentang Senshi, Senshi pun mendadak bersin, karena merasa ada orang yang sedang membicarakannya. Setelahnya, Senshi pun diberitahu kalau tujuan konvoi ini adalah pegunungan Yuhua. Saat itu, Gao juga memberitahu kalau Istana Muling dulu merupakan sekte yang sangat besar. Dan selama bertahun-tahun ini, nyonya mereka atau Luo Sha mengurus semuanya dengan kebijaksanaannya. Tapi, beberapa tahun terakhir, sekte mereka ditekan oleh kekuatan musuh. Jadi mereka berniat untuk meminta bantuan dari sekte Yuhua yang dapat menampung Luo Sha dan juga Yuting. By the way, sekte Yuhua itu tempatnya mereka ini loh.
Gao juga menjelaskan kalau master sekte mereka sudah lama tiada. Bahkan sebelum dia sempat bertemu dengan nyonya mereka saat ini dan juga Yuting yang merupakan anak adopsi. Saat itu, Senshi mengerti bahwa kedua orang nona cantik itu masih memiliki keserpawanannya, dan itu nampaknya telah menarik beberapa serigala ke tempat ini. Karena menurutnya, kabar ini sudah tersebar ke seluruh Jianghu. Senshi juga kemudian memberitahukan Gao untuk segera bersiap untuk bertarung, karena sebentar lagi musuh akan datang dan segera menyerang. Di saat itu, Senshi pun terpaksa akan sedikit membantu mereka, karena ini mungkin merupakan takdir miliknya. Di sisi lain, para penyerang pun langsung muncul untuk menyerang konvoi itu. Di situasi yang sangat kacau ini, Luosha masih saja berusaha untuk melindungi Senshi, padahal dirinya saja belum tentu bisa terlindung dari bahaya ini. Dan oleh karena itu, Senshi pun berpikir untuk melindungi mereka semua. Di saat yang buruk ini, ternyata konvoi ini memiliki seorang kultivator yang bisa dibilang sedikit kuat, karena dia mampu melindungi orang-orang bersamaan dengan menyerang para musuh. Namun, muncullah seseorang yang nampaknya lebih kuat lagi darinya, karena dia mampu mengontrol pedang terbang. Tentu, di saat itu dia langsung ketar-ketir, karena dia kalah dalam hal kekuatan dengan orang itu. Setelah itu, muncullah seseorang yang merupakan seseorang yang pernah ditolak oleh Luosha. Dia datang kemari tentu saja dengan niat yang sangat jahat untuk merebut Luosha bersama dengan anaknya. Di saat itu, Luosha pun meminta bantuan kepada Pak Tua itu. Tetapi Pak Tua itu berkata dia tidak bisa banyak membantu di saat ini, karena lawan terlalu kuat. Saat itu, Senshi akan segera maju untuk menghajar para musuh. Akan tetapi, Luosha menahannya dan berusaha untuk melindungi Senshi dengan alasan karena tak ingin Senshi terluka akibat mencampuri masalah yang bukan masalahnya. Saat itu, si orang ini kemudian kesenangan karena dia serakah dan menginginkan Luosha dan juga anaknya di saat yang bersamaan. Mengetahui niat jahat itu, Pak Tua kemudian berusaha untuk menyerangnya. Namun, tentu saja dia langsung dihentikan oleh sang kultivator bayaran dengan menggunakan jurus dan juga pusaka miliknya. Karena hampir mokat, orang ini pun menjadi sangat marah kepada si Pak Tua. Sementara itu, Luosha kemudian mencoba menolong Senshi dengan memberikannya sebuah kertas segel. Tetapi, Senshi pun menghela nafas dan memberitahu kalau dia ini tidak mudah sama sekali. Di saat itu, Senshi pun menang banyak karena tak hanya mendapatkan ibunya saja, anaknya pun juga diembat. Setelah melihat adegan itu, kedua orang ini pun langsung memandang rendah Senshi, dikarenakan rupa Senshi yang terlihat sangat muda, tetapi dia terlihat sangat sombong. Tapi, Senshi yang sudah lama menekan sifat sebenarnya Senshi asli di dalam dirinya, mendadak langsung melepaskan aura membunuhnya, yang seketika menggelegar di tempat tersebut, dan membuat para musuhnya ketakutan sampai terkencing-kencing di jalanan. Saat itu, semua orang yang berada di sana tahu bahwa saking tingginya kekuatan dari Senshi, mereka tidak dapat membaca tingkat kultivasi Senshi sama sekali. Jelas, Yuting merasa sangat aman berada di dekat Senshi, apalagi mamanya yang saat ini sedang berada tepat di pelukan Senshi. Alah, bikin ribet ini orang, cok, sumpah. Singkat cerita, masalah pun terselesaikan, dan kedua non cantik ini pun berterima kasih karena bantuan dari Senshi. Di sisi lain, kedua orang penjahat ini pun mulai egois dan saling mengkhianati satu sama lain demi keselamatan mereka masing-masing, karena sebuah harta yang disebut benih teratai hijau pengumpulan roh. Bahkan, walau harus memokatkan satu sama lain, tetapi usahanya tersebut digagalkan oleh Senshi dengan menggunakan pedang miliknya. Saat ini memang benar Senshi sedikit marah, tapi dia memberikan mereka kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi. Di samping itu, pedang yang dipakai oleh Senshi adalah senjata keduanya yang bernama pedang telaga biru. Sedangkan pedang utama miliknya bernama pedang bambu giok yang merupakan senjata ciri khas sebagai master puncak Erbai. Jadi dia menyembunyikannya dulu karena pedang itu terlalu OP. Setelahnya, Senshi pun bermain-main dengan mereka dulu dan berkata kalau yang menyerahkan benih teratai hijau duluanlah yang akan selamat. Oh, sudah pasti. Setelahnya, mereka berdua pun langsung saling memokatkan satu sama lain. Bahkan, walaupun sang pemenang duel telah menyerahkan harta itu, dia tetap saja dimokatkan di tempat tersebut.
karena Senshi saat itu sedang bermain-main dengannya. Setelahnya, Pak Tua itu kemudian menyerahkan pusaka si penjahat kepada Senshi. Tapi, karena itu tidak berguna untuknya, dia lalu menyerahkan benda itu kepada si Pak Tua. Setelah semua itu, Senshi pun berencana untuk melanjutkan perjalanannya lagi, karena telah memenuhi takdir yang membawanya kepada mereka. Akan tetapi, Senshi pun di sana malah diajak untuk berangkat bersama dengan mereka. Ditambah lagi, naik satu kereta dengan kedua nona cantik itu. Beberapa saat kemudian, konvoi pun mulai bergerak. Tentu saja, bersamaan dengan Senshi yang sangat menang banyak di situasi itu. Sementara itu, Luosha pun menjelaskan kalau mereka berencana untuk pergi ke sekte Yuhua untuk melatih Yuting di sana. Tetapi Senshi menyarankan bahwa tidak mengirim Yuting ke sana, karena yang mereka latih adalah sebuah metode kultivasi ganda. Hal tersebut tentunya mengagetkan Luosha. Yuting saat itu sangat penasaran dengan arti kultivasi ganda, karena dia masih berumur 14 tahun dan masih sangat muda, jadi dia tidak mengetahui apapun. Saat itu, Senshi pun memberitahu kalau itu tidak baik untuk anak-anak. Tapi sebelum itu, dia akan memeriksa tubuh Yuting dulu. Maaf banget ya guys ya, saya nggak tampilin yang di atas karena bisa-bisa kena luar kuning nih. Jadi saya potong-potong aja ya. Setelah memeriksanya, Senshi pun menyadari bahwa Yuting ini memiliki tubuh roh kosong yang sangat langka. Singkatnya, tubuhnya ini merupakan tubuh seorang immortal. Tetapi, ini juga mempunyai kekurangan. Karena walaupun dia berlatih sebanyak apapun, dia hanya akan bisa menggunakan kekuatan roh untuk memperkuat fisik dan juga mentalnya. Dan yang paling buruk, jika orang-orang mengetahui akar roh miliknya, maka semua orang akan mencoba untuk membuatnya menjadi sebuah tungku untuk kultivasi ganda. Bagi yang nggak ngerti, singkatnya, orang-orang jahat bakalan menggunakan tubuh si Yuting untuk sesuatu yang bejat, demi untuk memenuhi hasrat mereka dan kekuatan mereka. Karena hanya dengan nikmat-nikmat menggunakan Yuting akan membuat mereka menjadi kuat. Dan sejauh ini seharusnya kalian sudah paham lah apa yang saya jelaskan, oke? Tentu, karena menyadari bahayanya, Senshi pun menawarkan Yuting untuk menjadi muridnya saja. Yuting yang mendengarnya pun tentu saja langsung setuju, karena dia juga sangat menginginkannya. Setelahnya, Senshi pun meminta Yuting untuk merahasiakan semua tentang dirinya si Yuting maksudnya. Dan jangan memberitahu siapapun soal akar roh yang dia miliki, karena itu akan sangat berbahaya. Yuting juga diberikan sebuah giok pemanggil yang akan dapat memanggil Senshi kapanpun dan dimanapun. Jadi, Yuting harus memanggilnya kalau butuh sesuatu. Saat itu, Luosha akhirnya mengetahui seberapa berbahayanya ketika akar roh Yuting diketahui oleh orang-orang. Tapi, Senshi berkata kalau Luosha tidak perlu khawatir, karena selain dia, Senshi juga akan menyiapkan sesuatu sebagai jaminan lainnya untuk keselamatan si Yuting. Saat itu, Senshi pun berpindah ke kereta kuda milik Pak Tua. Pak Tua pun bertanya tentang yang dapat dibantu untuk Senshi. Senshi pun langsung berkata kalau dia akan membantu Pak Tua untuk melengkapi kultivasinya, bahkan memberikannya sebuah pil Yuanling yang dapat membantunya untuk meningkatkan ranahnya, asalkan dia menerima syarat milik Senshi. Pak Tua itu pun menjadi sangat berterima kasih karena bantuan dari Senshi, dan juga dia menerima syaratnya. Senshi lalu berkata agar Pak Tua itu melindungi Istana Muling selama 10 tahun, dan selalu siap untuk membantu mereka kapanpun. Di sisi lain, Yuting pun senang karena dia telah menjadi murid Senshi. Tetapi saat itu, dia pun memberitahu kalau dia ingin menjadi pasangan masternya, karena menurutnya, seorang immortal seperti masternya itu tidak terikat dengan dunia. Jadi mereka sangat bebas dan tak terikat oleh aturan apapun yang ada di dunia. Cuy, ini anak masih kecil tapi pikirannya ini udah kemana-mana cuy. Ih, sumpah. Sementara mereka membahas itu, ternyata Senshi sudah muncul tepat di samping mereka, yang membuat mereka bingung dari mana Senshi munculnya. Di samping itu, Senshi pun merasa bahwa dia sepertinya telah membuat semacam harem setiap kali dia mengambil seorang murid. Setelah itu, Senshi pun memberitahu kalau Pak Tua akan menjaga Istana Muling mulai sekarang, jadi mereka tidak perlu khawatir lagi. Setelahnya, Yuting pun menatap Senshi dengan penuh rasa keingintahuan. Senshi pun berkata kalau dia akan memperlihatkan Yuting rupa sebenarnya miliknya, karena sekarang ini
wajah yang kita lihat itu berbeda dengan yang dilihat sama Yuting dan juga Luosha. Dari pandangan mereka, Senshi itu nampak seperti seorang anak remaja. Setelah merubah wujudnya ke wujud yang sebenarnya, Senshi pun langsung berpesan kepada Yuting untuk berlatih dengan keras. Dan juga Senshi berjanji akan segera menengok Yuting nanti di saat yang tepat. Setelah itu, Senshi pun langsung pergi dan merubah rupanya kembali, karena sekarang dia sudah hampir terlambat karena telah membuang banyak sekali waktu. Setelah sampai di Gunung Duanli atau Gunung Para Monster, Senshi langsung menuju ke sebuah buah roh 5 elemen yang saat ini dijaga oleh katak beracun Killing yang ada di ranah Nascent Soul. Katak itu terlihat sangat serius pada saat menjaga buah itu. Jadi Senshi pun memutuskan untuk menunggu sampai dia pergi. Tapi setelah menunggu sampai berhari-hari, katak itu nampaknya tidak bergerak 1 inci pun dari samping pohon. Dan pada akhirnya Senshi pun memutuskan untuk menggunakan salah satu keahliannya, yaitu teknik perangkap miliknya untuk mengait si kodok tersebut. Dan sepertinya si kodok itu terpancing, yang membuat Senshi akhirnya memiliki kesempatan. Namun, sesaat kemudian terdengarlah suara seseorang yang nampaknya menyerang kodok itu. Dan kodok tersebut pun melompat kembali ke tempatnya. Kemudian tak sengaja bertemu dengan Senshi pada saat itu. Tentu, di saat itu mereka berdua pun langsung bersama-sama saling menyerang. Kodok tersebut pun langsung memandang remeh Senshi yang diketahuinya hanya berada di ranah Golden Core. Tetapi, alhasil, dikarenakan terlalu pandang enteng, dia pun langsung dilibas hingga terlempar oleh serangan Senshi. Kodok itu pun menjadi bingung, karena tak mungkin ranah Golden Core bisa sekuat ini. Di sisi lain, Senshi ingin mencari tahu wujud dari bajingan yang menggagalkan rencananya tadi. Dan di saat yang sama, kodok itu pun terkejut karena melihat sebuah teknik yang sangat besar yang ditujukan untuk menyerangnya. Dan teknik itu adalah teknik dari seseorang yang berada di ranah Nascent Soul. Tapi si kodok tidak berniat untuk menyerah, dan dia pun juga berusaha menyerang dengan menggunakan serangan pamungkasnya. Di saat itu, muncullah orang yang mengganggu rencana Senshi tadi, dan Senshi pun langsung mengenali orang itu, yang ternyata bernama Yu Wu Shuang, yang merupakan seorang jenius yang berasal dari sekte Taiyun, dan juga putri dari pemimpin sekte. Guys, karena namanya si Wu Yu Shuang atau apalah ini terlalu ribet, jadi kita akan panggil dia mulai sekarang Huang Er. Saat itu, Huang Er pun mengaktifkan jurusnya, kemudian bertarung melawan si kodok. Di dalam pertarungannya, Huang Er selalu saja menggunakan teknik bodoh dan tidak berbobot, yang membuat Senshi keheranan dengan pertarungan para idiot ini. Semakin Senshi melihat pertarungan ini, dia semakin merasa bodoh sendiri. Dan pada akhirnya, Huang Er pun dikalahkan oleh si kodok, yang menyebabkan dia harus diselamatkan oleh Senshi.